Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Ya, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, sehingga pagi ini Tuhan Yesus masih membangunkan kita, memberikan kita tubuh yang kuat dan sehat. Nah, walaupun kita beribadah sekolah minggu di rumah saja, tapi kakak percaya adik-adik akan terus semangat untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita, kakak ajak kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih di pagi yang indah ini Tuhan Yesus membangunkan kami dengan tubuh yang kuat dan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun kami masih beribadah sekolah minggu di rumah, tetapi kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memimpin ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, dari pertama, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan dan kerjakan pada pagi hari ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu. Nah, kakak ajak kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi satu lagu, Matahari Bersinar Terang. Adik-adik sekolah minggu. Nah, minggu kemarin kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kakak Berta bercerita, ya kakak mau tanya dulu. Minggu kemarin siapa yang dengarkan cerita? Terdapat di mana? Terdapat di Kejadian 29 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Nah, apa judulnya? Iya, betul sekali. Judulnya yaitu Yakub di rumah Laban. Nah, minggu kemarin kakak Lani memberikan ayat hafalan. Ya, siapa yang menghafal? Terdapat di mana ayat hafalannya? Ya, di dalam Kejadian 28 ayatnya yang ke-15. Kita bersama-sama ucapkan ya. Ya, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Iya, terima kasih adik-adik sudah menghafal ayat hafalan. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ya kakak ajak lagi kita untuk berdoa. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati ya Tuhan kakak Berta yang akan bercerita pada pagi hari ini.
Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kakak ini dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan firman yang akan disampaikan Tuhan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami anak-anak sekolah minggu, dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita, kakak ajak lagi kita menyanyi. Duduk tenang, lipat tangan. Ya. Shalom adik-adik semuanya dan selamat hari Minggu. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tetapi sebelum itu kakak mau tanya dulu, apa cerita kita minggu yang lalu? Ya, cerita kita minggu yang lalu, Laban, Yakub di rumah Laban. Yakub di rumah Laban. Nah, adik-adik, ada berapa lama Yakub berada di rumah Laban? Ada 20 tahun ya. Nah, adik-adik, cerita kita minggu yang lalu berhubungan dengan cerita kita pada saat ini, pada minggu ini. Cerita kita berjudul Yakub meninggalkan rumah Laban. Yakub meninggalkan rumah Laban. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan berbicara kepada Yakub bahwa pulanglah kepada keluargamu di Kanaan. Aku akan menyertai engkau. Ya, yang dikatakan Tuhan atau disampaikan Tuhan atau difirmankan Tuhan kepada Yakub membuat Yakub sangat senang, karena pesan ini bukan berasal dari ibunya, tetapi langsung Tuhan yang mengatakannya. Yakub sangat senang, tetapi Yakub kembali mengingat bahwa apakah Laban akan mengizinkan ia pergi. Yakub berpikir, kapan kira-kira dia akan bisa meninggalkan rumah Laban. Sehingga pada saat Yakub sedang mengembalakan dombanya, ia menyuruh orang memanggil kedua istrinya bahwa keluarlah dari ladang, ada sesuatu hal penting yang akan aku sampaikan kepadamu atau kepada kalian. Nah, tidak lama kemudian kedua istrinya itu, yaitu Lea dan Rahel, datang menemui Yakub. Yakub mengatakan bahwa Tuhan sudah berfirman kepadaku bahwa pulanglah kepada keluargamu di Kanaan. Aku akan menyertai engkau. Ya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian akan mengikuti saya atau kalian tetap tinggal di
sini bersama ayah kalian. Nah, adik-adik, kedua istri Yakub itu ingin pergi bersama-sama dengan Yakub. Nah, mereka membicarakan kapan kira-kira waktu yang tepat mereka meninggalkan rumah Laban. Mereka berusaha sabar menunggu waktunya itu. Dan akhirnya mereka tahu bahwa Laban akan pergi menggunting bulu domba ke tempat yang agak jauh selama 3 hari lamanya. Jadi pada saat itu istri Yakub, yaitu Lea dan Rahel bersama hambanya, cepat-cepat mengemasi barang-barang mereka. Semuanya dikumpulkan dengan baik dan rapi. Lalu barang-barang itu dikasih naik di atas unta, karena Yakub mempunyai unta yang banyak dan semuanya besar dan bisa untuk ditunggangi. Ya. Setelah semuanya sudah siap, Yakub menaikkan Lea ke atas punggung untanya. Lalu Yakub mencari Rahel. Di mana Rahel? Rupanya Rahel sedang berada di rumah ayahnya. Ia mengambil patung yang disembah oleh Laban, karena menurut Rahel bahwa patung ini akan menyertai mereka di perjalanan sehingga mereka boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat. Jadi pada saat Rahel sudah siap untuk berangkat bersama dengan rombongan, mereka berangkat. 3 hari kemudian adik-adik, Laban pulang dari tempat pengguntingan bulu domba. Ya, Laban berteriak, "Yakub, Lea, Rahel." Cucu-cucunya tidak ada. Ia berteriak, "Di mana mereka semua?" Nah, salah seorang hambanya mengatakan bahwa mereka sudah pergi ke Kanaan sudah 3 hari. Wah, adik-adik, Laban sangat marah. Kenapa mereka pergi tidak bilang-bilang, tidak pamit kepadaku? Ya, nah, lalu Laban mengumpulkan sanak keluarganya untuk mengejar Yakub. Ya. Pada hari ke-7, Laban melihat dari jauh di sana ada tenda. Pasti itu adalah tenda Yakub. Ya. Pasti itu adalah tenda Yakub. Dan Laban melihat dari jauh dan mereka beristirahat di situ. Dan pada malam hari dalam tidur Laban, ia bermimpi. Tuhan berbicara kepadanya bahwa berhati-hatilah, sekali-kali jangan engkau mengancam sepatah kata pun kepada Yakub. Hal itu diingat baik oleh Laban. Dan keesokan harinya Laban pergi menemui Yakub. Laban mengatakan, "Mengapa engkau pergi diam-diam, tidak minta diri kepada saya? Seandainya engkau mengizinkan saya mencium anak-anakku dan cucu-cucuku sebagai tanda perpisahan, aku akan senang melepaskan kalian."
dan aku akan mengiringi kepergian kalian dengan musik rebana dan kecapi. Lalu Yakub mengatakan, aku tidak mengatakannya karena aku takut Paman tidak akan mengizinkan saya untuk pergi. Lalu Laban mengatakan bahwa aku mengetahui, aku tahu tentang hal itu. Tetapi mengapa engkau mengambil patung dewa yang memelihara atau menjaga keluarga saya? Ya. Yakub kaget. Yakub kaget karena Yakub tidak mengetahui tentang hal itu. Sehingga Yakub mengatakan bahwa periksalah semua barang-barang kami dan ambillah yang menjadi kepunyaanmu. Lalu Laban masuk ke dalam tenda Yakub, ya, dia masuk ke tenda Yakub dan diperiksanya tenda Yakub, tetapi tidak menemukan patung itu. Lalu ia masuk ke dalam tenda Lea. Pada saat itu Rahel dengan cepat pergi mengambil patung itu dan menyembunyikannya di bawah pelana untanya. Sehingga pada saat Laban masuk ke dalam tenda Rahel, ia juga tidak menemukan patung itu di sana. Sehingga Yakub mengatakan bahwa saya tidak mencuri patung itu. Engkau sudah menyelidiki semua tenda, tetapi engkau tidak mendapatkannya. Kesalahan apakah yang telah saya perbuat sehingga Paman mengejar saya sedemikian? Sudah 20 tahun saya bekerja bagi Paman. Banyak keuntungan yang telah Paman peroleh. Banyak keuntungan yang Paman telah peroleh. Jika bukan Tuhan yang memperhatikan saya, mungkin saya akan pergi dengan tangan, dengan tidak membawa apa-apa. Mungkin saya akan pergi dengan. Tetapi karena Tuhan melihat kerja kerasku dan Tuhan membuatku kaya. Nah, pada saat itu Laban sangat malu mendengar kata-kata Yakub. Ya. Laban menginginkan mereka berpisah dengan baik-baik, sebab ia takut akan Tuhan. Sehingga Laban mengatakan, mari kita membuat perjanjian damai. Kita membuat sebuah tubuh perdamaian, dan semua orang yang ada pada saat itu semua mengumpulkan batu-batu, dibuat sebuah tubuh, ya. Lalu diambil juga batu-batu yang lain, dibentuklah sedemikian rupa, ya. Ini dia tubuhnya, ya. Untuk sedemikian rupa, ya. Dan pada malam hari Yakub mengundang mereka ke tempat itu. Mereka berpesta. Yakub menyediakan makanan yang besar. Mereka bernyanyi dan menari, dan tidak ada sesuatu yang terjadi. Semuanya baik-baik. Dan keesokan harinya Laban mencium
anak-anaknya dan cucunya, lalu ia pulang ke rumahnya, ke kampungnya. Dan Laban melanjutkan perjalanannya ke Kanaan. Nah, adik-adik, demikian cerita kita ini ya. Seperti Tuhan berjanji kepada Yakub, demikian juga Tuhan berjanji kepada kita akan memelihara, menjaga, memberkati kehidupan kita. Sebab Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Demikian firman Tuhan, terpuji namanya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, bahan pelajaran kita pagi ini terambil dari Kejadian 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-55. Dan ada ayat hafalan kita pagi ini terambil dari Kejadian 28 ayat 15b yang berbunyi sebagai berikut. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan melakukan apa yang telah kujanjikan kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan melakukan apa yang telah kujanjikan kepadamu. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Semoga menjadi berkat buat kehidupan kita. Iya, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Pegang uang persembahannya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyi Mata Tuhan Melihat. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Semua lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi ini. Kami boleh beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan dengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi bagian juga dalam kehidupan kami untuk kami pakai sebagai anak-anak Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak terang, boleh melayani sesama, boleh mengasihi orang tua dan teman-teman kami, bahkan siapapun. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup setia dan takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat kehidupan kami. Selama ini kami masih berada di dalam
suasana COVID-19. Ya, karena keadaan ini ya Tuhan, sehingga kami beribadah seperti ini. Tuhan, kami mohon Engkau kiranya memberkati negara kami, agar negara kami ini boleh dipulihkan oleh wabah COVID-19, agar di dalamnya kami umat-umat-Mu boleh beribadah dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Berkati kami semua, teristimewa minggu depan kami anak-anak-Mu akan mengikuti penilaian dengan semester. Berkati kami semua ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan, apa yang sudah kami pelajari pada waktu-waktu yang lalu, kami boleh mengulanginya dengan baik, dan bila soal-soal itu disediakan oleh guru kami boleh menjawabnya dengan baik, sehingga kami boleh mendapat nilai yang baik untuk kelanjutan pendidikan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan terus dalam kehidupan kami. Jangan Engkau meninggalkan kami ya Tuhan, tetapi kami selalu berharap Engkau selalu menjaga, memelihara, sebab Tuhan, Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan kami. Bapa di surga, berkati juga ya Tuhan ibadah sekolah minggu dimanapun diadakan. Berkati kami semua, kakak pembimbing di dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Semoga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat di dalam hidup beriman kami kepada ini kami ya Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati teman-teman kami semua ya Tuhan, agar suatu waktu kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah di rumah-Mu yang kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah kasih-Mu selalu menyertai kami. Kami mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku senang jadi anak Tuhan. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak kita bangkit berdiri, kita menyanyi satu lagu bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu kami sudah lakukan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, apa yang telah kami lakukan semuanya berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan anak-anak sekolah minggu-Mu sepanjang hari ini. Berkati kami semua Tuhan, biarlah kasih penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kami.
Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita sudah bersekolah minggu dan kakak percaya adik-adik akan selalu sehat, akan selalu bahagia, dan pesan kakak tetap stay di rumah dan jangan lupa cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan kalau keluar rumah tetap pakai masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.